Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ayat 4 ini juga ada pelajaran berharga. Paulus bilang, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Ini Paulus menangis, Timotius menangis gara-gara apa? Saya baca tafsiran bahwa memang yang tadi sempat saya bilang ada penangkapan Romawi yang pertama dan kedua kepada Paulus. Ini penangkapan kedua. Jadi Timotius dengan Paulus ini sangat dekat. Saya yakin kok, ini contoh kalau saudara sayang saya, dengar saya masalah, saudara bisa berdoa dengan menangis. Itu saya percaya itu. Hubungan rohani sampai model begitu. Itu saya yakin. Ada di gereja-gereja sehat yang hubungan pendeta dan jemaatnya kuat, itu pasti rasa itu. Jadi Timotius menangis gara-gara itu. Tapi ini juga yang membuat kemudian Paulus rindu sekali dengan Timotius. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ternyata poin kita tadi rajin berdoa. Tapi rasul besar ini yang rajin berdoa, yang disertai Tuhan, yang dapat rahmat, dapat belas kasihan, dikasih damai, ada saat dimana dia kesepian juga. Ini mengingatkan kita ke Elia kan. Elia dan Tuhan, aku sendiri aja yang bela Tuhan. Itu sebenarnya kesepian. Makanya kepada Timotius, Paulus bilang, aku ingin melihat engkau kembali. Ketemuan dong. Usaha ketemu kita. Betul Tuhan penghiburku. Betul Roh Kudus penghiburku. Betul aku jam doaku, aku jaga. Tapi aku pengen lihat kamu. Makanya kalau Anda maju terus dalam 2 Timotius 4 ayat 9, Paulus bilang begini, pendek aja ayatnya dia bilang begini sama Timotius. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Rindu banget. Dia ulang lagi di ayat 21 dari 2 Timotius 4. Dia bilang apa di sana? Berusahalah kemari sebelum musim dingin dan seterusnya. Jadi maksud saya poinnya begini. Jangan salah mengerti ya, bilang, wih, Bapak Gembala susun butuh kawan. Bukan. Itu kosong. Tapi saya mau tekankan, kawannya Paulus adalah Timotius. Harus berkawan, rindu, ketemu dengan kawan seiman. Itu perlu. Makanya kalau ada beberapa muka yang besok hafal senada di gereja, beta akan telepon. Serius, itu rindu, kok dia kisahnya ada di mana dia? Kita telepon. Yesus bilang, aku kepala, kamu tubuh. Telinga tidak bisa berkata kepada mata, aku tidak perlu engkau. Atau mata bilang kepada kaki, saya tidak butuh kau, kaki. Atau kaki bilang kepada tangan, saya tidak butuh kau. Tidak bisa. Mas kalau makan manggal, mau ketu pakai kaki. Iya kan? Mata tidak mau percaya kaki, dan kaki pesan perlu. Mau jalan pakai mata. Jadi saudara-saudara, sesuatu yang normatif. Kalau orang serohani, sekaliber saya bilang, semilitan. Rasul Paulus, Elia, dan lain sebagainya. Ada titik di mana mereka kesepian. Enak juga kawan-kawan pelayan. Sekali-sekali kita ngumpul, berfellowship. Tidak usah ibadah yang formal. Ayo melompat bersama, tidak usah. Potong-potong babi bisa. Amin. Saudara pikir waktu Yesus dan kawan-kawan bakar ikan di pantai itu, yang ikan naik di pantai kurang bakar itu apa? Fellowship anak Tuhan tidak harus ibadah yang kayak sekarang ini pertemuan kudus. Tidak selalu. Jadi saya senang dengan anak-anak youth punya program. Komsel. Sebentar. Anak-anak muda komsel ini. Kita komselnya di sini ya. Berenang sama-sama. Ya. Tapi saling lihat siapa nih sentuh berenang. Takutnya masuk, ya kan? Tidak keluar lagi. Ibu-ibu sudah mulai bikin grup. Ada 20 hari di mana dong hanya sharing. Itu keren banget. Itu keren. Bapak main bola sampai kaki mau patah. Itu buat saya berat memang. Tetapi intinya. Saya hargai itu. Saya belum bisa gabung karena memang tugas ya. Saya pengen hadir dan
Ya nonton saja. Karena saya lihat ini yang lari semua nih. Imam Eli di masa jaya ya. Kalau baca Alkitab tuh Eli meninggal perutnya besar sekali. Nah kekasih Tuhan. Intinya itu keren. Tolong ditingkatkan. Gereja mendukung itu. Itu Alkitabiah. Paulus, aku mau ketemu kamu. Jadi saudara perhatikan, saudara rindu ketemu siapa? Paulus rindu ketemu Timotius. Orang yang imannya sama-sama kuat. Enak ketemu share tuh saling mengerti. Saya subaklai dia laki lah. Hah? Tahu mantan kawan SMA yang sontak di perohani model apa? Bedanya lucu ada baklai dia bab tua. Lu ketemu dia begini, kacau sudah. Ketemu perempuan tuh mesti strong. Dia ajar, salah nanti. Makanya kalau Anda baca Mazmur 1 itu, Tuhan bilang, jangan duduk di kumpulan pencemooh, jangan dengar nasihat orang fasik. Beberapa anak muda saya kasih tahu, kalau ada suka nona, Bapak Gembala siap jadi tempat curhat. Lu jangan tembak dulu, lu cerita Bapak dulu. Lu jangan tembak, lu suka ada tolak, lu hancur, aslinya beta tetap bela lu, hanya dua, bela lu, banting lu, karena besok ajar lu. Bilang sebelum tembak tuh kasih tahu dulu. Saya pantau, saya cek. Saya mau, anak-anak muda. Besok ngomong. Yang datang menangis, mau tembak siapa? Sudah mau habis. Ini kan harus kena banting sebenarnya. Kan boleh curhat di Pak Angki, curhat di saya mau, saya siap. Kau jangan curhat di orang lain. Curhat di sesama labil, sesama bucin. Buset dah. Iya kan? Curhat di bapaknya anak 4. Melewati gunung dan lembah. Dalam dunia perpacaran menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lu curhatnya sama gua nih. Ya ketemu tuh jurus-jurusnya gitu. Tapi lu tenang, jurus yang sekarang tidak seperti dulu, sudah tercover. Dengan firman dan Roh Kudus. Pasti berhasil. Bukan cuma berhasil nembak ya. Bisa jadi berhasil kan saya bilang, ini tidak cocok buat kau. Banyak berhasil untuk menyelesaikan lu punya jatuh cinta yang terlalu berlebihan. Tolong ya teman-teman pelayan. Ya, mungkin tidak semua kita di sini nyambung. Cari yang nyambung. Jangan ada yang rohani tapi tukang tidur, lu tidak akan nyambung. Kakak, ini kan kasihan. Ini orang dia hidup untuk dirinya sendiri. Cari yang mata terang ya. Yang curhatnya enak, sharingnya enak. Jangan yang gula tinggi, jangan. Kalau yang gula tinggi kau yang mesti mengerti dia ya. Pergi ke rumahnya, janji ketemuan kapan? Sebelumnya masa air papaya tuh. Kasih minum dia biar gula turun. Saya waktu lihat Paulus begitu rindu sama Timotius. Kadang-kadang kita kesepian. Makanya beta kalau soal telepon bapak-bapak. Benar. Begini curhat. Saya curhat Bapak Ibu. Saya pikir saya tidak curhat. Jadi apa Tuhan Ibu? Boleh sedikit angka hidup. Tapi saya hanya tekankan tadi. Jangan salah curhat saja. Ya, cari curhat yang bagus. Dan buat kita semua yang dipercaya oleh sahabat kita. Menjadi tempat curhat. Tolong jaga rahasia. Jangan mulu ember, apalagi ember bak. Benar, syarat orang jadi tempat curhat itu mesti setia. Ini bapak, ini potong kubur. Ya sementara dia curhat, lu kali memang lubang. Kubur. Jangan bongkar masalah pribadi orang. Kecuali dia sudah bersaksi di umum, beda kasus. Ya, kita semua belajar ya supaya jadi kawan curhat yang baik.